Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem pendingin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Hafid, NPM 1816111007. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pendingin teknik kendaraan. Apa yang dimaksud dengan sistem pendingin? Pengertian sistem pendingin. Sistem pendingin adalah sekumpulan komponen tambahan pada mesin untuk mencegah terjadinya engine overheat. Melalui sistem ini, temperatur mesin akan dijaga agar tidak berlebihan, sehingga meski mesin dipacu dalam RPM tinggi serta dihidupkan dalam waktu yang lama, temperatur mesin tidak akan berlebihan. Ini akan membuat mesin bekerja secara efektif dan aman dalam jangka waktu lama. Fungsi sistem pendingin. 1. Mengurangi temperatur mesin saat terdeteksi temperatur yang berlebihan. 2. Menjaga temperatur mesin tetap pada suhu kerja. 3. Memindahkan panas dari mesin keluar untuk heater system. 4. Membantu mendistribusikan panas mesin secara merata. Komponen utama sistem pendingin bisa dilihat dari gambar di atas. 1. Selubung air. Selubung air atau biasa disebut water jacket adalah saluran air yang terbentuk di dalam blok silinder. Saluran ini ada di sekitar blok silinder. Fungsinya sebagai tempat air bersirkulasi di dalam mesin. Saat air bersirkulasi di dalam selubung air, maka proses penyerapan panas dari mesin ke media pendingin akan berlangsung. 2. Media pendingin. Media pendingin adalah zat yang dipakai untuk memindahkan panas dari mesin ke komponen pelepas panas radiator. Media pendinginan harus memiliki sifat yang mudah menyerap panas dan mudah melepaskan panas. 3. Pelepasan panas atau radiator. Radiator adalah komponen yang digunakan untuk melepaskan panas yang ada di dalam media pendinginan ke udara bebas. Cara kerja radiator adalah dengan memasukkan air ke dalam selang pipih yang memiliki jumlah banyak, sehingga begitu ada udara melewati selang pipih ini, panas dari media pendinginan akan ikut terbawa aliran udara. 4. Kipas pendingin. Kipas pendingin adalah komponen yang digunakan untuk mengalirkan udara agar melewati radiator. Saat udara mengalir melewati radiator, maka panas yang ada di dalam radiator akan ikut terbawa aliran udara sehingga suhu radiator menjadi lebih rendah dan tetap bisa menyerap panas yang dibawa media pendinginan. 5. Pompa air atau water pump berfungsi untuk menghantarkan sirkulasi air dari lower tank pada radiator ke mesin. Pengaliran kembali ini bertujuan agar radiator kembali menjalankan fungsinya untuk mendinginkan mesin. 6. Termostat. Komponen ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi air pendingin mesin. Termostat akan bekerja hanya pada saat panas mesin telah mencapai panas tertentu. Apabila panas mesin kendaraan belum mencapai suhu kerja termostat, maka komponen ini menjaga air agar tidak melakukan sirkulasi. Jenis-jenis sistem pendingin. 1. Sistem pendingin udara atau alami. Sistem pendingin udara adalah mekanisme pendinginan mesin yang menggunakan udara atau angin yang terdapat di luar kendaraan. Sistem pendingin udara memiliki mekanisme lebih sederhana karena komponen pendingin ini hanya terdiri dari sirip udara yang diletakkan di permukaan blok mesin. Fungsi sirip udara ini adalah melepaskan panas mesin ke udara yang mengalir melewati mesin. Sirip udara ini bisa menyerap dan melepas panas karena berbahan konduktor. Cara kerjanya adalah panas mesin yang berasal dari proses pembakaran kemudian menuju sirip-sirip yang ada di sekitar blok mesin. Setelah panas mesin berada di sirip-sirip tersebut, maka hembusan udara akan terperangkap di sirip-siripnya untuk menurunkan temperatur suhu mesin. Proses ini terjadi terus-menerus selama motor dipakai. Kelebihan sistem pendingin udara. 1. Dapat dipakai pada segala medan tanpa takut terjadi kerusakan. 2. Desain ringkas dan tidak memakan banyak ruang. 3. Proses pendinginan cepat karena letak mesin yang ada di luar. 4. Tidak memerlukan perawatan. Kekurangan sistem pendingin udara. Proses pendinginan dipengaruhi oleh kelajuan kendaraan, bukan suhu mesin. Berpotensi overheat apabila posisi jalan macet. Tidak bisa mencapai akselerasi dan power yang tinggi. 4. Durasinya pendek untuk akselerasi dan power yang maksimal.
2. Liquid cooling system atau sistem pendingin cairan. Sistem pendingin cairan adalah sistem pendingin mesin yang menggunakan zat cair sebagai media pendingin, berasal dari cairan khusus pendingin atau coolant, atau bahkan air mineral. Berbeda dengan pendingin alami, pendingin air menggunakan komponen tambahan berupa radiator yang berfungsi melepaskan panas mesin. Cara kerjanya adalah cairan khusus pendingin mengalir di sekitar blok mesin dan juga di dalam alat pendingin cairan yang mempunyai sirip-sirip. Ketika cairan khusus pendingin mempunyai suhu temperatur yang tinggi, panas setelah mengalir. Kelebihan sistem cairan mampu mempercepat mesin mencapai suhu kerja. 2. Pada kendaraan modern, sistem ini mampu mendorong pemakaian bahan bakar lebih irit. 3. Sistem pendinginan berlangsung tanpa dipengaruhi posisi kendaraan. 4. Bisa mencapai akselerasi dan power yang maksimal lebih panjang dari motor dengan sistem pendingin udara atau sistem pendingin oli. Kekurangan sistem pendingin air. Perlu pengecekan air pendingin secara berkala. Jika dipakai segala medan, ada kekhawatiran bocornya sirip-sirip pada alat pendingin. 3. Konstruksi lebih rumit sehingga kalau ada satu komponen tidak berfungsi maka mesin akan overheating. 3. Sistem pendingin oli, oil cooler. Sistem pendingin oli pada dasarnya hanya berfungsi mendinginkan oli mesin. Oli mesin juga bisa berperan sebagai media pendingin karena oli mampu menyerap dan melepaskan panas. Dalam hal ini, sirkulasi oli akan dilewatkan pada sebuah oil cooler. Oil cooler adalah komponen seperti radiator yang berfungsi melepas panas yang dibawa oli mesin ke udara bebas. Cara kerjanya adalah oli mesin yang berasal dari area gearbox mesin naik melalui selang oli menuju alat pendingin oli yang bersirip-sirip. Setelah oli mesin dingin, suhu temperatur yang panas maka didinginkan oleh hembusan udara yang terjebak pada sirip-sirip. Setelah suhu temperatur oli mesin sudah turun dan relatif lebih dingin dari sebelumnya, maka oli mesin turun melalui selang oli menuju area gearbox mesin. Proses tersebut terus-menerus berulang kali selama motor dipakai. Kelebihan sistem pendingin oli bisa mencapai akselerasi dan power yang maksimal lebih tinggi dari motor dengan sistem pendingin udara. Durasi akselerasi dan power yang maksimal lebih panjang dari motor dengan sistem pendingin udara. Mempunyai perawatan yang mudah dan murah. Kekurangan sistem pendingin oli. Jika dipakai di segala medan, ada kekhawatiran bocornya sirip-sirip pada alat pendingin oli. Terima kasih.